Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya dalam rangka mempelajari materi matematika tentang subbab bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, sebelum memulai ya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, di mana bentuk-bentuk pecahan ini sebagai dasar atau modal untuk kalian mempelajari subbab lainnya yang lebih sulit sedikit ya. Nah, jadi kita saksikan video berikut ini. Jangan lupa buka buku kalian dan perhatikan apa yang sedang kalian tonton. Saksikan video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam materi mengenai bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalian pernah Bapak ajarkan apa itu macam-macam pecahan. Nah, sekarang Bapak kenalkan kembali sekilas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 macam bentuk pecahan. Kenapa bentuk-bentuk pecahan itu disebut seperti itu? Berikut penjelasannya ya. Bentuk-bentuk pecahan secara umum yaitu adalah A per B. A per B dimaksudkan sebagai apa? A itu adalah pembilang pada bagian atas dan juga B disebut penyebut pada bagian bawah. Nah, untuk B bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Karena jika sama dengan 0 tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama kita akan bahas adalah bentuk pecahan biasa ya, bentuk pecahan campuran, bentuk pecahan desimal dan juga bentuk persen. Nah, baiklah, yang pertama kita bahas adalah A itu pecahan biasa. Seperti apa pecahan biasa? Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Nah, contohnya adalah 2 per 5, 3 per 4, 12 per 7, 35 per 6. Nah, jika kalian perhatikan di sini 2 per 5, 3 per 4, 12 per 7, 3 per 5 itu masing-masing ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, di bagian atasnya ya, contohnya di sini 2 per 5, 2 itu adalah bilangan yang berada di atas antara per ya atau dibagi ya pembaginya. 2 itu sebagai pembilang, sedangkan 5 itu disebut sebagai penyebut. Nah, itu untuk pecahan biasa. Bagaimana dengan pecahan campuran? Apa pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Loh, kenapa disebut bilangan campuran? Karena gabungan dari bilangan bulat dan juga bilangan biasa. Contohnya adalah misalkan 1 per 2, 5, 1, 2 per 5, 2, 3 per 4, 4, 2 per 7, dan 5, 5 per 6. Ini contoh saja ya. Nah, lanjut lagi. Kenapa disebut pecahan campuran? Tadi kita ingat bahwa misalkan tadi 3, 1 per 5. Nah, 3 ini sebagai bilangan apa tadi? Bilangan bulat ya. Sedangkan 1/5-nya sebagai bilangan pecahan biasa. Jadi, itulah kenapa pecahan campuran disebut pecahan campuran, karena bilangannya adalah terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, tapi pecahan campuran juga itu didapat dari apa? Syaratnya jika dia memiliki bilangan pecahan biasa yang lebih dari apa pembilangnya lebih dari penyebutnya ya. Apabila diketahui pembilang lebih besar daripada penyebut,
maka pembilang tersebut bisa dijadikan sebagai pecahan campuran ya. Syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut, yaitu untuk mendapatkan pecahan campuran. Lalu yang ketiga, yang C adalah pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, maksudnya apa? Kita lihat contohnya ya. Di sini untuk menulis pecahan desimal kita biasa menggunakan tanda koma. Ingat, desimal menggunakan tanda koma. Contohnya adalah 213 atau 213,145. Dahulu ya, kalian pernah mengenal waktu kalian kelas 1 sampai kelas 3 ya, kalian pernah mengenal bahwa bilangan satuan adalah bilangan terkecil. Nah, kali ini kalian sudah harus mengikis pemikiran seperti itu, bahwa bilangan yang paling terkecil adalah bilangan pecahan ya. Nah, seperti contoh ini 213,145. Dahulunya pernah kalian pelajari bahwa 200 itu sebagai bilangan ratusan, satunya itu sebagai bilangan puluhan, dan tiganya sebagai bilangan satuan. Ternyata jika dilihat di sini ya, 2 sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Masih ada lagi ya yang lebih kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sini turunnya masing-masing 10 satuan, berarti 100 bagi 10, 10 bagi 10, 1 bagi 10. Dapatnya adalah ini adalah seper 10 dari satuan. Lalu bagaimana yang lainnya? Sama, 4 ini sebagai bilangan seper 100 dari satuan, 5 sebagai bilangan seper 1000 dari bilangan satuan yang ada di belakangnya. Jadi artinya di sini koma ini sebagai bentuk pecahan desimal, menandakan bahwa seper 100, seper 10, seper 100, dan seper 1000 ya. Jadi jika ada seandainya misalkan 0,5 ya, 0,5 itu sebagai apa? 0,5 itu kita lihat sebagai nolnya itu adalah bilangan bulat ya. Nah, loh, kenapa disebut nol bilangan bulat? Ya, nolnya itu kalau dia nol berarti dia di sininya nanti dalam bentuk pecahan biasa dia akan menjadi angka pada bilangan bulat tersebut ya. Nah, kalau misalkan 5 berarti di sini dia akan menjadi pecahan campuran, 5 ditambah 0,5 ya, 5,5 misalkan. Berarti di sini 5,5 ya, 5,5 berarti 5 tambah 0,5. Nah, kita lihat di sini 5 itu sebagai apa? 5 sebagai penentu penyebutnya. Nah, bukan berarti di bawahnya itu penyebut ya. Nah, tapi 5 ini mewakili di sini. Kalau di sini 1/10 berarti artinya 5-nya itu mewakili 1/10-nya. Nah, jika kita buat ya, 0,5 adalah sama dengan 5/10, atau bisa juga disebut dengan 1/2. Nah, yang keempat adalah persen ya, yang D. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Ingat, berpenyebut 100 ya. Nah, contohnya lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya. Kalian lihat 0 garis miring 0. Nah, nolnya itu di atas ya. 0 di atas kecil atau tanda derajat biasanya ya, per 0 di kecil ya di bawahnya. 20 ya, ini seperti contohnya misalkan 20%. Artinya 20 itu sebagai pembilang, sedangkan persennya itu sebagai penyebut ya. Persennya itu sebagai penyebut, atau bisa juga kita katakan sebagai per 100. Nah, 20% kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasanya adalah 20/100. Atau kalau mau dirubah bagaimana? Nah, kalau kita masing-masing rubah, ini berarti KPK-nya dari 20/100 adalah masing-masing 20 dan 100. Berarti KPK-nya adalah 20. Maka kita bagi masing-masing dengan 20. Nah, 20 bagi 20 adalah 1. Sedangkan 100 bagi 20 adalah 5. Maka jadinya 1/5 ya. Nah, dari penjelasan bentuk-bentuk pecahan tersebut ya, Bapak harapkan kalian mengerti ya. Nah, misalkan kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal,
di bawah ini merupakan pecahan campuran. Ya, di bawah ini yang merupakan pecahan campuran. Ayo, siapa yang sudah tahu? Nah, kita lihat di sini ada A 2/4, B 40%, C 3/2/5 dan D 4,56. Nah, perhatikan coba oleh kalian ya. Apa contohnya? Jawabannya apa nih? Iya, benar, pintar sekali ya. Jawabannya tentu adalah C, karena bilangan campuran yaitu adalah bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa yang digabung ya. Sedangkan yang A ini pecahan apa? Ini adalah pecahan biasa, yang B adalah persen ya, yang D adalah pecahan desimal. Baiklah anak-anakku, demikianlah pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di lain kesempatan. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian, kalian sudah memahami ya tentang bentuk-bentuk pecahan. Oke ya, jika sudah memahami, Bapak harapkan kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan dalam bentuk Google Form ya, yang Bapak linknya nanti akan berikan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Bapak harapkan kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Bapak yakin kalian bisa dalam mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Nah, Bapak harapkan juga jangan sampai terlambat, Bapak tunggu sampai 2 hari ke depan ini ya. Nah, kita tutup pertemuan kita untuk hari ini. Bapak harapkan apa-apa yang sudah kita pelajari dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.